Perairan sering kita anggap sebagai ekosistem yang stabil. Danau yang tenang, sungai yang mengalir, dan laut yang dalam. Namun, pernahkah kalian melihat ada suatu fenomena alam yang terjadi di antara kita? Yaitu fenomena di mana perairan ini diselimuti oleh alga-alga yang berwarna hijau, coklat, ataupun kemerahan. Tahukah kalian bahwa ini adalah tanda bahwa ekosistem sedang tidak stabil? Seperti video yang telah kita saksikan tadi, alga bloom ini sangat merusak. Ia membunuh banyak organisme-organisme di perairan, seperti ikan, terumbu karang, maupun bintang laut. Alga bloom ini, ia menghabiskan sinar matahari dan oksigen. Dalam jumlah atau populasi yang seimbang, alga merupakan produsen oksigen yang penting, dan juga ia menjadi dasar rantai makanan di ekosistem perairan. Ini terjadi karena alga yang sudah terlalu banyak dan populasinya tidak terkendali, ia menutupi seluruh perairan sehingga sinar matahari tidak bisa turun dan mengenai tumbuhan yang di dasar air, sehingga menyebabkan tumbuhan-tumbuhan lain itu mati. Dan juga pada saat alga ini mati, ia akan mengambil sebagian besar oksigen terlarut di dalam air, sehingga dapat menyebabkan organisme-organisme di air tersebut mati ataupun harus pindah habitatnya. Perubahan iklim juga mengambil peran penting dalam menyebabkan alga bloom ini makin marak di dunia. Karena suhu udara yang meningkat, ini menyebabkan suhu air di danau, waduk, dan laut ikut naik, yang menyebabkan air lebih hangat, mempercepat pertumbuhan alga, dan memperpanjang durasi dari alga bloom itu tersebut. Perubahan pola curah hujan juga meningkatkan limpasan nutrien dari daratan ke perairan. Hujan ekstrim membawa pupuk, limbah, dan sedimen ke sungai ke danau dalam jumlah besar. Di perairan yang tenang, pemanasan menyebabkan stratifikasi lapisan air yang menjadi stabil dan sulit bercampur. Kondisi ini menjebak nutrien di lapisan atas, menciptakan lingkungan ideal bagi alga untuk berkembang. Sebagian besar tekanan yang menyebabkan alga bloom terjadi berasal dari aktivitas di daratan. Pertanian yang intensif di sekitar sungai dan danau menyumbang nutrien dalam jumlah besar. Limbah domestik dan industri yang tidak terolah masuk ke badan air, meningkatkan kadar fosfat dan nitrogen. Urbanisasi juga mengurangi daerah resapan air dan meningkatkan aliran permukaan darat. Sementara itu, rusaknya ekosistem penyangga seperti rawa dan mangrove menghilangkan fungsi alami penyaring nutrien. Perairan akhirnya menerima beban yang melampaui kemampuannya untuk memulihkan diri. Dampak dari alga bloom itu sendiri
terlihat di berbagai skala perairan. Di danau dan waduk, algal bloom menurunkan kualitas air baku dan mengganggu pasokan air bersih. Di sungai, ia merusak habitat organisme air dan menurunkan keanekaragaman hayati. Di perairan pesisir dan laut, algal bloom dapat memicu zona mati dan mencemari hasil perikanan. Bagi manusia, dampaknya terasa pada kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Masyarakat yang bergantung pada perairan, yaitu nelayan, petani, dan warga sekitar danau, menjadi kelompok yang paling terdampak.